Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dari Ditaris Bahasa Inggris semester 5. Kali ini saya akan menganalisis atau menjelaskan materi saya yang berjudul analisa kasus BLBI. Baik, apa itu BLBI? BLBI adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BLBI jadi singkat adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah-masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember pada tahun 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu asal mula kasus BLBI. Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997. Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah dari 192 rupiah yang bisa kita kalkulasikan menjadi 8% menjadi 300 rupiah yang meningkat menjadi 12%. Yang selanjutnya yaitu guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga SBI dari 6% menjadi 14%. Akibatnya, bank-bank umum kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of last resort, atau yang kita bisa ketahui artinya pencegah krisis finansial yang berdampak sistematik atau sistematika. Yang untuk selanjutnya yaitu penyimpangan BLBI dimulai saat BI berikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti clearing atau penyelesaian utang piutang antar bank menggunakan surat berharga. Yang selanjutnya yaitu kronologi kasusnya, yang seperti kita ketahui awal mulanya itu pada tanggal 11 Juli 1997, pemerintah Republik Indonesia memperluas rentang intervensi kurs dari 192 atau 8% menjadi 304 menjadi 12%, melakukan pengetatan likuiditas dan pembelian surat berharga pasar uang, serta menerapkan kebijakan uang ketat. Pada tanggal 14 Agustus 1997, pemerintah melepas sistem kurs menggambang terkendali atau free floating. Masyarakat panik, lalu berbelanja dolar dalam jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke BI, tingkat suku bunga dan deposito melonjak drastis karena bank berebut dana rakyat. Yang untuk selanjutnya yaitu pada tanggal 1 September 1997, BI menurunkan suku bunga SBI sebanyak 3 kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah clearing dan rugi dalam transaksi falas. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nasional mulai goyah, terjadi rus kekecil-kecilan dan terjadi kerusuhan. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 3 September tahun 1997, sidang kabinet terbatas atau BID Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Produksi dan Distribusi berlangsung di Bina Geraha, dipimpin langsung oleh Soeharto. Hasilnya pemerintah terkocar-kacir atau tergoyah. Nah, untuk selanjutnya itu kronologi kasusnya masih berkelanjutan. Yang kita ketahui pada tanggal 1 November tahun 1997, 16 bank dilikuidasi. Selanjutnya, 26 Desember 1997, Gubernur BI Soedarjat Dwijadono melayangkan surat ke Soeharto memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus alami saldo debit akibat tekanan penarikan dana nasabah. Sudarjat usul mengganti saldo debit dengan surat berharga pasar uang SPBU khusus. Dan pada tanggal 27 Desember 1997, surat Gubernur BI dijawab surat nomor R183 M Sesnek 12/1997 ditandatanganin Mesnek Moriono. Isinya, Presiden menyetujui saran direksi BI untuk mengganti saldo debit bank dengan SPBU khusus agar tidak banyak bank yang tutup dan dinyatakan bangkrut.
pada tanggal 10 April 1998, Menku diminta untuk mengalihkan bank tersebut. Lanjut kronologi kasusnya yaitu pada bulan Mei tepatnya tahun 1998, BLBI yang dikucurkan ke 23 bank capai 164 triliun rupiah. Dana penjamin antar bank 55 triliun, biaya reakusasi Rp 103 triliun. Adapun penerima terbesar hampir 2/3 dari jumlah keseluruhan. Hanya 4 bank yakni BDNI 37.039 triliun rupiah dan BCA 26.596 triliun rupiah dan Danamon 23.046 triliun rupiah dan BUN 12.067 triliun rupiah. Dan kronologi kasusnya pada tanggal 4 Juni ini merupakan kronologi kasus yang terakhir. Dan seperti kita ketahui, pemerintah diminta membayar seluruh tagihan kredit perdagangan atau LC bank-bank dalam negeri oleh kesepakatan Frankfurt. Ini merupakan prasyarat agar LC yang diterbitkan oleh bank dalam negeri bisa diterima dunia internasional. Pemerintah terpaksa memakai dana beli senilai 1,2 miliar US dollar, sekitar 18 triliun rupiah. Dan kasus korupsi BLI dan penanganannya kita bisa melihatnya di slide saya. Beberapa mantan direktur BI telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo, Sujokronegoro, Hendro Bodianto, dan Heru Supratomo, serta beberapa direktur dari bank-bank yang menerima dana BLI. Dikutip dari Google, Wikipedia, ORC Wiki, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Analisa hukum kasus BLBI. Ada beberapa bentuk perilaku menyimpang dalam kaitannya dengan BLBI yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, di antaranya seperti saldo debit, penyimpangan dalam melakukan penarikan tunai dan transfer dana ke cabang-cabang bank yang bersangkutan meskipun rekening gironya di bank BI bersaldo debit. Yang kedua yaitu fasilitas diskonto atau bisa disingkat menjadi FASDIS. Kebijakan pemberian FASDIS 1 dan 2 untuk mengkonversi saldo debit rekening giro bank dan BI tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan BI mengenai FASDIS. Yang selanjutnya itu fasilitas surat berharga pasar uang khusus. Yang selanjutnya yaitu dana talangan falas. BI telah memberikan penafsiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam Frankfurt Agreement dan kurang memperhatikan prosedur-prosedur yang dia terima. Dan selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa BI melanggar hukum tidak pidana, yaitu tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuatnya dan yang sudah disetujui oleh Presiden, kelalaian terhadap seleksi penerimaan dana BLBI yang menyebabkan kerugian negara, dan ada poin selanjutnya yaitu seperti kelalaian dalam memberikan dana dan konstruksi seperti likuiditas tadi. Yaitu solusi atau penyelesaian kasus BLBI sudah ditangani dengan berbagai versi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus, diantaranya yaitu seperti kepolisian menyelesaikan kasus BLBI dengan menggunakan instrumen perbankan. Yang kedua, kasus BLBI juga ditangani kejaksaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena kasus ini terjadi sebelum terlahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan pada sampai saat ini masih terdapat beda pendapat khususnya penafsiran pasal 9 dan pasal 68 Undang-Undang tentang KPK. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari presentasi atau penjelasan saya tentang analisa kasus korupsi BLBI. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton video saya. Saya akhiri, la taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.